Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya The Mysterious One of the 11 Level di channel 11 Level. Nah, kali ini kita akan melanjutkan part 3. Setelah sebelumnya di part 2 kita sudah berhasil menambahkan insert data atau menambahkan data ya. Nah, sekarang di part 3 ini kita akan menambahkan update data. Oke, langsung saja kita buka terlebih dahulu project kita. Oke, baik. Jangan lupa juga untuk membuka database. Seperti biasanya kita buka melalui web server. Nah, di sini untuk perkembangan terakhir kemarin kita sudah menambahkan 3 data di database kita. Kali ini kita langsung ke project lagi. Kita lihat ke desain cPanel-nya. Nah, kemarin sudah bisa memfungsikan tombol add ini. Sekarang kita akan memfungsikan tombol update. Nah, caranya masih sama, kita klik kanan di tombol update ini, lalu pilih create listener untuk menambahkan fungsi dari tombol ini. Action listener. Oke. Nah, sekarang sudah ditambahkan untuk update buttonnya. Lalu nantinya untuk update data kita akan buat tampilan cPanel khusus untuk update datanya gitu. Kita klik di package-nya, klik kanan, new, pilih yang GUI form. Kita kasih nama update panel seperti itu. Oke, untuk panel utamanya sendiri kita namakan main update panel. Nah, di sini untuk komponen pertama kita tambahkan judul cPanel-nya menggunakan JLabel di pojok. Oh ya, untuk cPanel mainnya ini kita kasih margin terlebih dahulu. Kita kasih margin rata 10 seperti ini. Lalu untuk judulnya kita kasih nama C title main, C title update panel seperti itu. Dan kita sedikit custom di stylenya font. Ini kita ganti dulu teksnya update data. Lalu kita custom. Oke. Untuk fontnya kita seperti biasa menggunakan JetBrains Mono dan stylenya bold, lalu size-nya
14. Klik OK. Setelah itu kita menambahkan jpanel baru di bawah label. Kita hapus ini dan kita lebarkan. Kita tambahkan jpanel lagi di bawahnya. Kita lebarkan dan kita tambahkan lagi jpanel yang ketiga. Nah, untuk yang atas nantinya kita akan gunakan untuk menampung atau memuat komponen inputan ID. Nah, untuk yang tengah ini kita akan gunakan untuk inputan data yang baru. Nah, yang jpanel paling bawah nanti kita akan gunakan untuk buttonnya. Oke, langsung saja yang atas kita kasih border agar terlihat jelas. Kita kasih border line hitam. Yang tengah juga kita kasih border. Yang bawah kita biarkan saja. Oke, langsung kita kasih jpanel lagi untuk judul panel yang atas. Kita taruh di atas panel. Kita geser. Di sini kita kasih spacer, V-spacer. Seperti ini. Lalu kita kasih lagi judul untuk tabel yang kedua. Kita kasih V-spacer lagi antara tabel yang kedua dengan judul tabel yang pertama, atau tabel yang pertama dengan judul tabel yang kedua. Setelah itu kita masukkan komponen-komponennya ke dalam jpanel yang dalam. Kita kasih JLabel. Nah, sebelumnya kita kasih margin dulu untuk jpanel paling atas. Kita kasih ke atasnya 10, bawah 10, samping kanan kirinya 5. Jpanel yang tengah juga marginnya sama, atas bawah 10, kanan kiri 5. Oke, kita tambahkan label lagi untuk yang atas. Di sini kita membutuhkan sebanyak 4 inputan ya, jadi ada 4 label juga. Oke, seperti ini. Jangan lupa juga kita tambahkan JText field untuk menginputkan datanya. Seperti ini. Lalu ini untuk yang jpanel atas ini kita kasih 1 inputan saja ya. Jadi 3 label ini, 3 inputan ini kita pindahkan ke jpanel yang kedua. Lalu untuk jpanel paling bawah kita isi button. Kita penuhkan 1 jpanel, kita tambahkan lagi di samping kanannya. Kita kasih edge spacer.
Nah, jadi seperti ini untuk antara jpanel inputan dengan jpanel button kita kasih vspacer juga. Oke, lalu kita beri nama komponennya satu persatu. Oke, untuk button yang kiri ini kita fungsikan untuk button cancel. Kita langsung saja kasih di sini teksnya cancel. Nah, nanti dia akan menamai sendiri di field name-nya cancel button. Untuk yang ini adalah button update-nya. Kita kasih teks update. Namanya sudah otomatis update button. Oke, untuk desain cpanel-nya kira-kira seperti ini. Tinggal kita panggil di method show. Nah, untuk memanggil atau memunculkan cpanel update ini, kira-kira kita mengikuti seperti menampilkan panel utama yang sudah kita buat sebelumnya. Jadi ketika kita menekan atau mengklik button update ini, nanti akan muncul panel. Jadi dia akan men-trigger cpanel update. Caranya tadi di sini kita sudah membuat fungsi button update-nya. Oh ya, di sini. Di data interface. Nah, ini. Jadi nanti kita akan masukkan kode untuk men-trigger jpanel-nya di sini ketika update button di jpanel utama kita diklik seperti itu. Untuk membuat triggernya, terlebih dahulu kita harus membuat metode get main panel seperti itu ya, di update panelnya, kelas update panel. Jadi di sini kita tambahkan public void public jpanel get update panel seperti itu. Nanti kita isi ini untuk mereturn main update panel. Lalu di kelas data interface kita bikin metode untuk menginisialisasikan JFrame. Kita bikin di sini di bawah. Oh ya, agak sedikit lupa di sini tadi kita harus menambahkan prepare statement. Nah, ini gunanya apa? Jadi ini gunanya untuk nanti kita membuat fungsi update-nya ya, untuk memuat kode SQL. Kita kembali ke kelas data interface. Di sini kita akan membuat metode untuk meng-create GUI-nya menggunakan JFrame. Private. Jangan lupa gunakan static void create update GUI.
Nah, di sini kita akan ambil kelas update panel. Kita akan panggil di sini untuk membuat objek baru. Update UI sama dengan new update panel. Kita bikin rootnya untuk mendapatkan, untuk mereturn panel update yang udah kita buat menggunakan kelas cPanel update root sama dengan update UI dot get update panel. Selanjutnya kita akan membuat objek baru dengan jframe new jframe. Jframe dot set default close operation jframe dot exit on close jframe dot set content pane. Kita set isi dari kontennya ke update root. Lalu jangan lupa tambahkan jframe dot pack seperti ini. Jframe dot set location relative to 0. Kita set jframe ini menjadi visible, set visible true. Oke, kira-kira seperti ini untuk metode create GUI nya. Selanjutnya kita perlu untuk memanggil metode create GUI ini. Nah, untuk memanggilnya kita taruh di fungsi button yang udah kita buat di update panel. Oh, di sini di kelas data interface. Nah, kita masukkan kode di sini sama seperti ketika kita menampilkan jpanel yang utama. Jadi menggunakan swing utilities, kita copy aja, masukkan di data interface, pastekan di sini. Nah, kita ganti ini adalah kelas parentnya data interface, lalu ini method create update GUI. Oke, seperti ini. Kita langsung tes. Sudah muncul, kita klik update. Nah, jadi dia akan panel ini akan muncul ketika kita klik button update-nya. Nah, selanjutnya di sini kan sudah kita bikin yang atas itu ada input target ID. Ini untuk menyeleksi ID dari data yang akan kita update. Nah, di bawahnya untuk input data baru. Ini untuk mengisi data yang akan kita inputkan, yang akan kita update. Oke, jadi tombol ini belum berfungsi. Selanjutnya kita akan fungsikan tombol update ini dan cancel. Kita close dulu. Kita kembali ke desain dari update panel. Ini ada sedikit kesalahan, ini harusnya target. Nah, seperti ini. Nah, seperti biasanya untuk memfungsikan button update, kita add create listener, action listener. Oke. Dia akan membuat otomatis metode dari buttonnya. Lalu satu lagi untuk button cancel.
create listener, action listener, oke. Oke, jadi pertama kita akan bikin variabel string untuk menampung data dari inputannya. String ada status username, lalu ada user score, ada user rank. Oh ya, satu lagi ada ID-nya, user ID. Setelah itu kita isikan variabel-variabel ini dari inputan user. User ID sama dengan j state id dot get text. Username sama dengan j username dot get text. User score sama dengan j score tadi ya, dot get text. User rank sama dengan j rank dot get text. Oke, seperti ini. Selanjutnya kita akan mengambil koneksinya menggunakan try catch. Nah, prepare statement yang sudah kita buat tadi kita akan panggil di sini. Prepare statement sama dengan kita panggil kelas konektor yang sudah kita buat, yaitu kode SQL untuk mengupdate data di dalam database. Kita gunakan update, nama tabelnya statistic set stat name. Nah, ini adalah judul dari kolom yang ada di database kita, sama dengan tanda tanya, koma, stat score sama dengan tanda tanya, koma, stat rank sama dengan tanda tanya, where ini kita gunakan untuk menyeleksi ya, berdasarkan ID, where stat ID sama dengan tanda tanya, seperti ini. Jangan lupa kita kasih akhiran titik koma. Selanjutnya kita prepare statement dot set string, kita atur set stringnya. Nah, untuk set string ini kita isi dengan parameter. Jadi parameternya itu harus berurutan gitu ya, berurutan berdasarkan string yang kita masukkan di sini di prepare statement. Yang pertama kita masukkan stat name, lalu stat score, stat rank, dan stat ID-nya terakhir. Oke, set string kita masukkan 1, parameter indeksnya 1,
lalu kita isi dengan variabel yang sudah kita isikan dari inputan user di sini sesuai dengan urutan ini ya, prepare statementnya. Pertama, indeks pertama itu username, lalu prepare statement dot set string. Parameter indeks yang kedua itu adalah user score, lalu parameter indeks yang ketiga itu adalah ranknya, user rank. Nah, yang terakhir prepare statement dot set string, ini untuk ID-nya yang keempat, user ID. Oke, selanjutnya di bawahnya kita tambahkan prepare statement dot execute update. Lalu kita tambahkan lagi untuk message, dialog message-nya, j option pen dot show dialog message null. Untuk message-nya misalnya update data sukses. Di bawahnya kita bikin jadi nanti panelnya ketika sudah kita klik OK, alert yang muncul ini update data sukses, maka nanti jpanel update ini akan menutup seperti itu. Caranya gimana? Jadi kita gunakan jkomponen. Komponen sama dengan jkomponen e.get resource window sama dengan swing utilities dot get window ancestor. Kita masukkan variabel komponen ini, komponen window dot dispose. Klik update. Nah, kita lihat dulu di database-nya. Nanti kita akan merubah untuk data yang pertama. Kita ganti nama di sini, namanya Robi. Kita coba ganti nama dan semua data ini, stat score dan stat rank-nya. Kita geser. Statistik ID-nya 1, username-nya kita rubah ke Andre misalnya. Skornya kita rubah ke 300, tadi 250. Ranknya tadi 1.100.000, kita rubah ke 1.200.000. Kita klik update. Oke. Jadi di sini ada sedikit kesalahan. Seharusnya ini bukan stat name ya, tapi stat user name. Karena saya di sini nulisnya start username di sini ya. Start username database. Jadi harus sama untuk kolom label dengan ini kode SQL yang dimasukkan ke prepare statement. Baik, kita coba lagi. Kita klik update. Statistik ID-nya 1, usernya kita rubah ke Andre, skornya kita rubah ke 300, ranknya kita rubah ke 1.200.000. Update
update data sukses. Oke. Nah, dia akan menutup. Di sini kita perlu untuk merefresh. Kita coba refresh. Oke, dia sudah berubah ya. Kita berhasil untuk membuat update-nya. Lalu kita tes juga untuk tombol cancel. Kita running lagi. Klik update. Nah, di sini ketika kita klik tombol cancel, oke, dia akan menutup panelnya. Oke, untuk cancel dan update sudah berfungsi. Namun perlu ditekankan di sini ketika kita menginputkan data kosong, misalnya statistik ID, lalu username-nya semuanya kosong, kita cuman ngisi yang dua ini, skor. Misalnya skornya 900 nih, skornya 250 ya, terus ranknya juta misalnya, kita update. Nah, dia akan sukses, update-nya akan sukses, padahal kita menginputkan data kosong. Di sini juga akan terinput kosong gitu ya di database. Nah, tentunya ini juga nggak baik banget gitu ya. Kita bisa menambahkan sebuah percabangan atau if di kode ininya, execute query-nya. Jadi di sini kita akan tambahkan if. Oke, di sini kita buat user ID tidak sama dengan string kosong. Nah, karena di sini ada peringatan, kita hover di sini dan klik replace ini. Dia akan otomatis membuatkan kode yang lebih baik gitu ya. Jadi menggunakan object dot equals, tanda seru object dot equals gitu. Ini untuk ketidaksamaan string seperti itu ya. Dan kita copy aja ini seperti ini, kita paste di sini. User ID di sininya ini user name, and paste lagi di sininya user score, and paste lagi di sininya user rank, seperti itu. Lalu kita buat ininya, jangan lupa tambahkan else. Nah, try catch ini kita pindahkan ke dalam if. Paste. Oke. Lalu untuk else-nya kita isi dengan C option pen ya, dengan sekaligus untuk menutup windownya. Oh ya, jangan, kita tampilkan alert saja, show message dialog aja. Ctrl+V, kita ganti di sini untuk pesannya, input shouldn't empty. Input seharusnya tidak kosong ya, seharusnya tidak kosong, shouldn't empty. Oke, seperti ini. Baik, kita langsung saja run. Kita close dulu ini, kita run. Klik update.
statistik ID 1, username Benny, skornya misal 1150 misal. Ranknya 545.000. Kita update, kita close dulu, lalu running lagi. Oke, dia sudah masuk inputannya. Kita coba inputkan data kosong nih. Misalnya kita mau update user yang ketiga, ID ketiga, username-nya kita kosongin coba semua datanya, kita langsung update. Nah, dia akan muncul pesan input shouldn't empty. Oke, nah dia akan nutup dan masih membuka panel update-nya. Kita kasih misal di sini Dimas misalnya, lalu kita update, dia masih, karena inputannya ada yang kosong, maka dia akan tidak mau mengupdate gitu ya. Kita kasih skor, misalnya skornya 300, kita update, nah dia masih seperti ini. Oke, berarti sudah berjalan dan baik. Oke, mungkin cukup sampai di sini untuk part ketiga, membuat update data. Untuk part selanjutnya, part keempat, besok kita akan membuat delete data, dan ini sebetulnya lebih simple ya daripada update. Oke, terima kasih dan semoga bermanfaat bagi kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.